Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Beberapa hari ini saya sedang mengikuti sidang majelis besar Sinode Gereja Bethel Injil Sepenuh, ya. Dan dari tempat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, dan Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Amsal pasal 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Semua orang ini tentu dalam hidup ingin hidupnya baik, betul tidak? Kalau kita tanya anak-anak kecil, mereka pasti punya cita-cita ingin jadi presiden, ingin menjadi apa lagi, pengusaha sukses. Intinya bahwa ketika kita berbicara dengan anak kita, sebagai orang tua kita menginginkan hal yang baik, bukan? Bahkan ada yang berkata ingin menjadi presiden, ingin menjadi mungkin menteri, ingin menjadi pengusaha, ya. Tetapi ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa hal itu tidak terjadi secara instan. Hal itu melewati proses, ya. Ada terlalu banyak tips, metode, cara untuk supaya kita bisa menduduki jenjang karir yang tinggi, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, ya, bahkan mungkin mendapatkan penghasilan yang baik. Tapi nasihat Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita bahwa rahasia di mana para raja bisa memerintah, para pembesar bisa menetapkan keadilan, ya, para pembesar juga bisa berkuasa, ya, memimpin suatu bangsa, ya, memimpin suatu negara, dan juga semua hakim di bumi dapat memberikan keputusan dengan adil. Ternyata dimulai dengan apa? Yaitu sang hikmat sendiri, yang dimana Tuhan berikan kepada para raja, para pembesar, para penguasa, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik. Diberikan juga kepada para hakim sehingga mereka dapat memutuskan keputusan dengan seadil-adilnya. Ini sebuah pelajaran bagi kita, ya. Ternyata dengan kita sekolah, kita mendapatkan pengetahuan, itu baik, tidak salah. Tetapi bagaimana seorang raja bisa tetap memerintah dengan baik, seorang pembesar bisa menetapkan keadilan, seorang pembesar juga berkuasa, ya, dan juga para bangsawan, ya, dan bahkan juga para hakim dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya. Ternyata firman berkata bahwa orang itu harus dipenuhi dengan hikmat. Nah, hikmat ini tentu korelasi hubungannya yaitu hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau Anda tidak takut akan Tuhan, maka mustahil engkau akan memperoleh hikmat. Pengetahuan bisa engkau dapat. Bayar uang sekolah, kamu bisa ikut sekolah dan dapatkan pengetahuan, ya. Engkau bisa mengikuti mungkin perkuliahan atau mungkin seminar-seminar, semuanya itu hanya menambah pengetahuan. Tetapi hikmat, engkau harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, seseorang ketika dia mendapatkan hikmat tersebut, Amsal mengajarkan kepada kita bahwa hikmat itu lebih berharga dari batu permata, batu mulia, ya. Tidak ada yang dapat menandingi Bapak Ibu Saudara, baik itu batu mulia permata ataupun logam mulia, emas, perak, dan segala macam. Tidak dapat menandingi dengan hikmat, ya. Karena hikmat begitu berharga, tidak bisa disamakan dengan apapun. Bahkan dikatakan bahwa kalau seseorang mendapatkan hikmat, di ayat 12 berkata, hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, ya. Kemudian dengan hikmat juga kita mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Berarti betapa penting engkau hidup erat dan dekat dengan Tuhan. Maka pengetahuan, kebijaksanaan, kecerdasan akan Tuhan berikan kepadamu. Dan bahkan dikatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup di dalam hikmat Tuhan, dia akan membenci kejahatan. Bahkan dia akan benci dengan kesombongan, dia akan benci dengan kecongkakan, dia akan benci dengan tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat, atau orang Kupang bilang putar balik.
Ya, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, dia selalu suka tipu, dia selalu suka putar balik, karena dia membangun persekutuan dekat dengan Tuhan. Bahkan di dalam hikmat tersebut ada nasihat, ada pertimbangan, ada pengertian, ya. Kemudian dikatakan lagi ada kekuatan. Dan dengan hikmat itu seorang raja dapat memerintah dengan kebijaksanaan. Dengan hikmat tersebut para pembesar dapat menetapkan keadilan. Karena hikmat juga para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Lihat Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan hikmat. Kalau hari ini engkau mungkin tidak punya biaya untuk sekolah, untuk studi tinggi, ya. Tapi Alkitab tentu kita memiliki, bukan? Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bergaul erat dengan Tuhan, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Anda lihat, hidupmu akan menjauhi kejahatan, dan bahkan Bapak Ibu Saudara dikatakan dengan hikmat itu tinggal bersama-sama, ada kecerdasan, ada pengetahuan dan kebijaksanaan. Raja-raja di dunia memimpin, memerintah dengan hikmat tersebut. Maka mereka akan dapat memerintah dengan kebijaksanaan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya bacakan di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan begini. Karena kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada permata. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya. Kebijaksanaan dan akal budi tinggal bersama-sama, dan kebijaksanaan tahu di mana menemukan pengetahuan dan pengertian. Jika orang hormat dan takut akan Allah, ia akan membenci kejahatan. Karena kebijaksanaan membenci kesombongan, ketinggian hati, kebobrokan, dan segala macam penipuan. Aku, kebijaksanaan, memberi hikmat yang baik dan akal budi. Karena kekuatanku raja-raja memerintah dengan kekuasaan, aku menunjukkan kepada para hakim siapa yang benar dan siapa yang salah. Para penguasa dapat memerintah dengan baik karena pertolonganku. Kalau para pemimpin, ya, engkau mau pemimpin apa saja, paling terkecil adalah mungkin engkau pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Kalau engkau membangun rumah tangga, memimpin dalam hikmat dan tuntunan daripada Tuhan, Tuhan akan membawa engkau menjadi mungkin pemimpin dalam organisasi, gereja, atau mungkin memimpin kota, bahkan satu bangsa. Firman Tuhan jelas berkata, para penguasa dapat memerintah dengan baik karena pertolonganku. Berdasarkan hikmat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, anak kita betul punya cita-cita tinggi. Kamu pengen apa? Jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi pengusaha sukses. Tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang instan. Anda harus mendidik, mengajarkan anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dengan demikian mereka memperoleh hikmat, maka di dalam hikmat itu ada kecerdasan, ada pengertian, ada pengetahuan, ya. Dan bahkan dikatakan juga Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dengan hikmat itu membuat anak-anak kita akan bertumbuh dan akan menjauhi kejahatan dan tidak akan melakukan tipu muslihat. Dengan hikmat tersebut juga para raja dapat memerintah dan para pemerintah dapat memimpin, ya, dengan pertolongan daripada hikmat. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita menjadi bijaksana. Mari kita mengajar dan mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Amsal itu ada 31 pasal. Satu hari, satu pasal Amsal saja kita bacakan bagi anak-anak kita. Maka percaya Bapak Saudara, 1 bulan anak-anak kita sudah mendengar atau membaca Amsal, kitab Amsal keseluruhan. 1 tahun berarti 12 kali mereka belajar kitab Amsal. Anak-anak kita akan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Maka dengan hikmat mereka peroleh ada pengetahuan, pengertian, dan juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kebijaksanaan di dalamnya. Kiranya kita menjadi lebih bijaksana. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Saya Pendeta Yusuf Panggo. Shalom.